Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan melanjuti materi kuliah kita pada mata kuliah Kemahiran Hukum Perdata. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait dengan penentuan kelompok, disertai dengan peran, dan juga berkas yang harus dilengkapi oleh setiap kelompoknya. Kemudian, dalam hal ini, penentuan peran dari masing-masing kelompok. Dalam hal ini ada yang berperan sebagai hakim ketua, kemudian hakim anggota 1 dan hakim anggota 2, panitera pengganti, kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, saksi penggugat, dan saksi tergugat. Jadi bila mana sudah ditentukan oleh masing-masing kelompok di setiap perannya, ini harus disesuaikan dengan banyaknya jumlah anggota kelompok. Jadi tidak ada peran double dalam hal perannya masing-masing kecuali peran dalam hal saksi, apakah itu saksi penggugat dan juga dari saksi tergugat. Misalnya di setiap kelompoknya pada saat disesuaikan dengan pemberkasan, saksinya ada 2 atau 3 lebih, baik itu penggugat dan tergugat tidak masalah. Yang terpenting disesuaikan dengan banyaknya jumlah anggota kelompok. Oke, kemudian bila mana penentuan anggota di setiap kelompoknya sudah selesai, kemudian yang harus dilengkapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dari tahapan gugatan, kemudian sampai juga dengan putusan dari majelis hakim. Kemudian dalam hal untuk pemberkasan yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama yang harus kita lihat yaitu gugatannya. Dalam hal pengajuan gugatan, saya akan men-share terlebih dahulu. Baik, sesuai dengan materi kita, yaitu yang pertama yang akan saya bahas dalam hal pengajuan gugatan. Jadi, gugatan ini diajukan oleh orang perseorangan ataupun badan hukum yang merupakan pihak yang dapat digugat dalam penyelesaian gugatan secara keperdataan. Pihak yang digugat dalam hal ini disebut sebagai tergugat. Misalnya saya contohkan ada hubungan perjanjian jual beli antara si A dan si B. Kemudian dalam hubungan perjanjian jual beli tersebut kita katakan B yang melakukan perbuatan wan prestasi. Kemudian si A mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini karena si B melakukan perbuatan wan prestasi. Sesuai dengan pengertian yang sudah saya jelaskan, maka si B tersebutlah yang dikatakan sebagai tergugat. Jadi untuk bisa diajukan gugatan tersebut, pihak tergugat harus terlebih dahulu diketahui tempat tinggalnya dan harus berada dalam daerah hukum yang sama. Daerah hukum yang dimaksud yaitu dalam hal ini kabupaten atau kota di mana posisi tempat tinggal dari si penggugat dan juga tergugat. Setelah itu, masing-masing penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan ataupun badan hukum. Jadi dalam hal ini yang dikatakan penggugat dan tergugat yaitu orang perseorangan ataupun badan hukum. Jadi penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian dalam hal ini penggugat dan tergugat berada di dalam daerah hukum yang sama. Jadi disitulah kita harus menjelaskan terlebih dahulu identitas para pihak, baik itu penggugat dan siapa yang menjadi tergugat. Kita uraikan di mana tempat tinggalnya, terlebih dahulu harus ada namanya, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya yang harus kita jelaskan secara jelas di dalam penentuan identitas para pihaknya. Dalam hal ini bila mana penggugat kemudian dan juga tergugat menguasakan kepada kuasa hukumnya, sebelum pengajuan gugatan terlebih dahulu harus ada surat kuasa khususnya, baik itu penunjukan kepada si penggugat dan penunjukan kepada si tergugat. Kemudian dalam hal ini yang harus kita ketahui, penggugat yaitu orang perseorangan ataupun badan hukum, kemudian adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat. Kemudian setelah itu tergugat berada di domisili ataupun bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama.
Kemudian sengketa tersebut harus kita gugat sesuai dengan kompetensi relatif dan juga kompetensi absolut dari pengadilan. Jadi disitulah identitas para pihak yang harus kita jelaskan di dalam isi gugatan kita. Kemudian yang kedua terkait dengan posita. Posita itu yaitu dasar ataupun alasan penggugat mengajukan gugatan. Dalam hal ini, si penggugat harus mampu menguraikan secara jelas isi positanya sesuai dengan fakta-fakta. Jadi di dalam posisi tersebut harus kita jelaskan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hukum perdata. Dalam hal ini harus kita bisa bedakan apakah perbuatan lawan prestasikah atau perbuatan lawan hukum. Kemudian selanjutnya itu kemudian kita harus menguraikan dalam isi posita kita kapan perjanjian tersebut dilakukan. Seperti tadi yang saya contohkan antara perjanjian jual beli antara si A dan si B, kita harus mampu menguraikan kapan perjanjian tersebut dibuat antara si A dan si B. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Apakah tertulis atau tidak tertulis? Bila mana tertulis, itulah yang menjadi dasar nanti dalam hal kita mengajukan alat bukti kita. Jadi tadi harus ada kita harus mengetahui kapan perjanjian tersebut dibuat, kemudian bagaimana bentuknya. Setelah itu, apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut? Situ juga kita uraikan dalam isi posita. Kemudian, apa yang dilanggar oleh si tergugat. Dan setelah itu, apa yang kerugian yang diderita oleh si penggugat. Disitulah kita uraikan. Bila mana ada uraian lainnya terkait dengan fakta-fakta di dalam melakukan perjanjian tersebut, disitulah semua kita uraikan ke dalam isi posita kita. Jadi kita uraikan secara runtut dan jelas dari asal-usul kapan perjanjian tersebut dibuat, kemudian bagaimana bentuknya, kemudian setelah itu apa yang diperjanjikan, kemudian apa yang dilanggar oleh si tergugat, sampai apapun yang kerugian yang kita derita harus kita uraikan. Bila mana ada uraian yang lain yang mendukung fakta terhadap perbuatan kita ataupun perbuatan hukum tersebut, disitulah kita uraikan ke dalam isi posita kita. Setelah itu barulah kita mohonkan ada namanya istilahnya petitum. Hal yang dimohonkan oleh dalam hal ini oleh si penggugat. Dalam hal ini apa yang menjadi tuntutannya harus jelas. Misalnya saya contohkan dalam hal ini yang menjadi petitum yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Itu misalnya. Kemudian bisa kita juga petitum dalam hal ini menyatakan demi hukum perbuatan tergugat apakah terbukti melakukan melawan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Disitulah kita harus jelaskan isi posita. Jadi antara petitum dan posita saling berhubungan. Jadi tidak mungkin hal yang kita buat di dalam posita kemudian kita jabarkan dalam petitum, begitu juga sebaliknya. Jadi harus ada konsistensi dalam pembuatan posita dan juga petitumnya. Kemudian bila mana kita sudah menyatakan apakah itu perbuatan melawan prestasi ataukah perbuatan melawan hukum, kita juga harus misalnya di dalam isi petitum menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Dalam hal ini misalnya ditentukan oleh majelis sekian, itulah yang harus dibebankan kepada si tergugat. Kemudian satu lagi harus menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian. Dalam ini kerugian apa yang kita derita, yang kita uraikan di dalam posita. Nah, disitulah semua kita uraikan ke dalam isi petitum. Jadi kesimpulan dalam hal pengajuan gugatan oleh para pihak atau dalam hal ini oleh si penggugat harus mampu membuat secara jelas identitas dari para pihak. Dalam hal ini siapa yang menjadi penggugat dan juga tergugatnya. Kemudian dikuatkan dalam hal posita. Dasar ataupun alasan apa yang menjadi penggugat, dasar penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kemudian dikuatkan ataupun disesuaikan dengan isi posita dan juga isi petitum hal apa atau tuntutan apa yang dimohonkan oleh si penggugat terhadap si tergugat. Apakah tadi perbuatan melawan prestasi atau perbuatan melawan hukum? Yang tadi saya contohkan perbuatan melawan prestasi, disitulah si penggugat harus mampu menguraikannya. Dan di dalam uraian tersebut harus disesuaikan dengan isi petitumnya.
kapan perjanjian tersebut dibuat, kemudian bagaimana bentuknya, apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, kemudian apa yang dilanggar, kemudian berapa kerugian, di situlah harus kita jelaskan semua dalam isi posita yang kemudian kita sesuaikan ataupun kita konsistenkan dengan isi petitum kita. Baik itu penjelasan materi dalam hal pengajuan gugatan, dalam hal ini pada mata kuliah kemahiran hukum perdata. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.